Nah, jadi seperti ini ya teman-teman penampakan daripada gas spontan bumbung itu tersebut jika sudah kita pasang. Ini mohon maaf ya sebelumnya saya nggak buatkan video cara untuk memasangnya karena kemarin itu nggak ada teman yang buat videoin saya, jadi saya langsung pasang baru saya review sekarang. Nah, jadi ini dia. Ini gas spontannya, slop gasnya menggunakan bonbon bawaan daripada gas spontan itu sendiri yang kemarin kita review. Nah, ini kabel gasnya ini kepanjangan ya. Kalau buat di setra FV ini masih kepanjangan. Dikarenakan saya tidak mempunyai tang untuk memotong seling gasnya ini, jadi saya biarkan saja untuk panjang. Nah, jika teman-teman ingin memasang ini dan teman-teman ingin memotongnya, teman-teman bisa menggunakan tang potong untuk memotong seling gasnya ini yang dibuat lebih pendek lagi biar lebih rapi lagi, biar nggak panjang seperti ini loh kelihatannya, ngelewat banget. Ini biar nggak kepanjangan, teman-teman bisa potong. Dan nanti jika memotongnya, teman-teman juga akan memotong bentolan yang terdapat di seling gasnya ini. Itu teman-teman bisa ganti dengan menggunakan benang. Itu nanti benangnya teman-teman lilut, teman-teman ikat itu di bagian seling gas itu, membentuk sebuah bentolan kecil nggak terlalu besar yang nantinya bisa untuk nyangkut di skep karbu teman-teman. Nah, setelah benang itu teman-teman lilut, teman-teman apa sih namanya, teman-teman buatkan bentolan itu di seling gasnya. Kemudian teman-teman kasih aja lem di sana supaya bentolan itu menjadi keras, ala-ala cor-coran itulah, tapi dari benangnya, biar bisa nyangkut dia di skep karburator teman-teman. Oke teman-teman, di sini juga terdapat 2 buah tombol. Nah, apa saja fungsinya? Nah, kalau tombol di sini saya fungsikan sebagai, nah tombol yang sini saya gunakan untuk starter atas sepeda motor saya. Terus kemudian ini yang satunya lagi saya gunakan untuk engine killer ala-ala. Kenapa saya sebut ala-ala engine killer? Karena di sini saya hanya memutus aliran kontaknya, di sini saya putus, lalu saya sambungkan ke saklar ini. Jadi gak bener-bener engine killer lah. Nah, jika tombol ini nggak dipencet, maka kontaknya nggak akan hidup. Jika ini dipencet, maka kontaknya akan hidup. Nah, itu dia fungsinya yang saya fungsikan sebagai engine killer ala-ala. Tapi sebenarnya ini engine killer yang bisa digunakan sebagai engine killer asli. Cuman itu teman-teman harus menambahkan lagi kabel agar lebih panjang. Itu karena nanti kabel yang dari saklar ini itu disambungkan ke apa namanya di sini tuh ya. Pokoknya di sini ada kabel apa namanya kemarin tuh saya lupa. Sambungkan di sini. Kabel di sini, aduh kemarin apa ya dibilang, ya itulah pokoknya saya lupa. Jadi kalau saya ingat saya akan isikan. Itu karena ribet dan tidak ada kabel yang panjang, jadi saya putuskan untuk memutus aliran kontaknya saja. Tapi fungsinya tetap sama kok, jika ini tidak dipencet nggak bisa hidup sih. Atau kontak instan. Nama lainnya kontak instan. Nah, di sini juga kemarin saat saya review dan unboxing itu ada tulisan bongbonnya. Tapi saat ini sudah nggak ada karena sudah sering-sering saya pencet. Karena kan kemarin sibuk, jadi saya baru bisa buat videonya sekarang. Nah, ini sebelah kirinya juga menggunakan slop gas bongbon yang kita dapatkan saat unboxing kemarin. Kemasannya juga gampang banget teman-teman ya, itu tinggal membongkar gas dan tombol bawaan aslinya Satria FU, lalu teman-teman masukkan saja ganti dengan yang ini. Untuk kabelnya sendiri itu gampang banget teman-teman. Ini untuk kabel starternya tuh teman-teman tinggal putus saja, itu kan ada soketnya, itu nanti diputuskan saja lalu disambung dengan kabel yang dari saklarnya ini. Jadi teman-teman nanti tinggal sambungkan ke soketnya masing-masing. Soket asalnya. Jadi gampang ya teman-teman, nggak usah ribet-ribet lagi. Itu udah pasti mau. Kita coba dulu.
hidupkan. Ini fungsi. Kalau kita matikan, maka motor akan mati. Itulah kenapa saya sebut engine killer ala-ala. Nah, untuk pemasangan kabel engine killernya ini saya akan jelaskan sedikit, tapi sebelumnya saya akan bongkar ini dulu ya. Nah, ini dia penampakannya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya penampakan dari kabelnya, kabel dari sambungan gas spontannya itu. Nah, untuk engine killer ala-alanya sendiri, ini dia kabelnya. Seperti yang saya bilang tadi, saya hanya memutus aliran listrik dari kontaknya ini. Ini bagian minus atau plusnya ini ya. Itu saya putuskan, lalu saya sambungkan dulu ini ke kabel saklar yang ini. Itu saya sambungkan dulu ke sana. Kan terdapat dua kabel ini yang di saklarnya ini nih. Jadi satu kabelnya ini kita sambungkan ke yang kontak yang ke sini. Itu kita putus. Ini kan kabel kontaknya yang satu ini kan kita putuskan. Setelah kita putus, kan terdapat dua buah cabang kabel kan. Itu satu cabangnya kita sambungkan ke satu kabel yang saklarnya di sini. Ini kan terdapat dua kabel. Jadi masing-masing kita sambungkan satu kabel saklar di sini kita sambungkan ke yang kita putuskan ke sini, sambungan satu. Lalu kabel satunya lagi kita sambungkan yang kemari ke soketnya. Jadi jika ini tidak dipencet, maka kontaknya tidak dapat hidup karena tidak terhubung. Jika kita pencet, maka otomatis dia akan hidup speedometernya, motornya akan hidup. Speedometernya akan hidup. Jadi seperti itu udah engine killer ala-ala yang saya buat karena ketidakadaan kabel yang panjang untuk membuat engine killer yang asli. Itu bisa itu di sini bagian kabel upnya itu dibilang kemarin ya. Itu lupa saya. Jadi saya hanya gunakan engine killer ala-ala seperti ini ya. Nah, untuk teman-teman, jika teman-teman ingin memfungsikan engine killer ini seperti fungsinya, yaitu itu teman-teman bisa sambungkan itu ya ke kabel pulsar yang terdapat di sini. Itu kalau nggak salah bagian plusnya itu disambungkan ke saklar yang di sana. Kemudian kabel negatif saklarnya ini teman-teman sambungkan ke bodi. Nah, itu dia sedikit penjelasan karena saya tadi ingat, jadi saya jelaskan. Itu jika ingin teman-teman fungsikan sebagai engine killer asli. Jika teman-teman ingin fungsikan seperti yang saya gunakan ini, yaitu engine killer ala-ala, atau hanya sebagai pemutus aliran kontak, itu kabelnya seperti ini. Ini dia. Jadi saya hanya memutuskan kabel aliran kontak ini, lalu disambungkan ke kabel dari saklar gas spontannya yang ini, yang itu. Nah, untuk kabel starternya sendiri, jadi ini dia kabel starter, tombol starter atas, yang itu ini dia tombolnya. Jadi ini dia kabelnya. Sesuai dengan review kemarin kan itu terdapat 4 buah kabel. Ini saklar kabel, 2 buah kabel saklar untuk starter atas dan 2 buah kabel saklar untuk engine killer ala-alanya. Jadi itu kemarin saya hanya memutuskan kabel orinya dari starter atas bawaan holder Satria FV tersebut. Jadi ini di kabel lamanya. Lalu saya hanya menyambungkan ke kabel saklar gas spontan yang ini. Jadi itu PNP ya, tinggal menyambungkan kabelnya saja dan starter atas bisa digunakan. Nah, ini juga kesempurnaan ini sangat sedikit banget ya. Jadi kita narik gasnya itu hanya sedikit, nggak sampai ke bawah banget buat gaspolnya. Jadi ini segini saja gasnya sudah habis. Ini posisi sudah habis dari gas sepeda motor saya ini.
dari posisi awalnya segini itu hanya segini sudah habis, jadi sedikit banget. Jadi enak nih buat teman-teman yang ingin suka gaspol ya seperti saya juga contohnya salah satunya. Jadi nggak sampai gini banget lah untuk ngelariin untuk ngegaspol motornya. Jadi simpel banget, sangat spontan. Ini juga enak digunakan. Ini sudah saya gunakan kurang lebih sebulanan ya, dan ini nggak pernah ada problem. Fungsinya juga normal, enak banget. Gripnya juga lembut, nggak licin di tangan. Ini gripnya mantap banget. Jadi saya nggak beli grip lagi sih, karena ini masih enak dipakai. Karena di sini itu ada posisi kotak-kotak ini, jadi kita kalau menggenggam gripnya itu nggak licin, karena udah ada bagian grip yang untuk yang kotak-kotak seperti ini ya. Oh ya teman-teman, sedikit catatan dari saya. Sebelum teman-teman memasang gas spontan ini, merangkai gas spontan ini, pastikan bagian seling gas yang ini, kabel gasnya ini, teman-teman lumurin oli dulu bagian tengahnya. Itu fungsinya agar tidak seket, nanti takutnya agar tidak katos jika digas itu loh, biar los kayak gini. Ini saya sudah isikan oli kemarin sebelum saya memasang. Itu sebagai antisipasi saja supaya teman-teman nggak ribet lagi jika nanti kedepannya gas spontannya seket atau katos untuk digas. Itu solusinya adalah memberikan oli di bagian dalam kabel gasnya ini. Nah, mungkin itu dia sedikit review singkat dan penjelasan pemasangan yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar, atau bisa langsung DM saya di akun sosial media saya di link deskripsi di bawah. Dan bagi teman-teman juga yang ingin membeli gas spontan ini, saya akan sertakan link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Jangan lupa untuk dicek. Harganya juga murah banget, yaitu cuma 35.000. Teman-teman sudah bisa mendapatkan gas spontan ini. Itu dia sedikit review singkat dari saya dan sedikit penjelasan pemasangan. Semoga teman-teman yang menonton video ini mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. See you again di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.